Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua kelas 3? Semoga dimanapun kalian berada, Allah tetap berikan kepada kalian kesehatan dan juga keselamatan, terutama di saat wabah-wabah penyakit seperti saat ini. Untuk hari ini kita akan belajar tentang hikmah sholat berjamaah. Sebelum kita mulai ke materi, adakah yang masih ingat apa itu sholat berjamaah? Ya, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama minimal 2 orang dan harus terdiri dari imam dan makmum. Bila kalian masih ingat, kita juga pernah belajar bahwa sholat berjamaah terutama di masjid sangat dianjurkan untuk laki-laki. Nah, mari kita mulai materi kita hari ini. Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban rutin yang harus kita kerjakan setiap hari, yaitu mengerjakan sholat. Setidaknya kita mengerjakan sholat minimal 5 kali dalam sehari, yaitu sholat fardu. Sholat fardu jika dilakukan bersama teman dan orang lain akan lebih menyenangkan dibandingkan dengan sholat yang dilakukan sendirian. Berikut adalah beberapa hikmah atau manfaat dari sholat berjamaah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, sholat berjamaah pahalanya lebih besar. Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau kita sholat sendirian di rumah, pahalanya hanya mendapatkan 1. Sedangkan bila kita sholat berjamaah di masjid, kita mendapatkan pahalanya sebesar 27 derajat. Masih ada banyak pahala yang lain yang bisa didapatkan apabila kita sholat berjamaah di masjid. Semisal, apabila kita hendak berangkat sholat ke masjid, kita wudhu dari rumah, maka setiap satu langkahnya akan menghapuskan dosa kita, dan satu langkah yang lain akan meninggikan derajat kita. Yang kedua, sholat berjamaah dapat mendidik hidup disiplin, terutama latihan patuh kepada pimpinan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya imam hanya untuk diikuti. Apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah, dan kalian jangan bertakbir sampai ia bertakbir. Apabila ia ruku, maka rukuklah, dan kalian jangan ruku sampai waktu ruku. Apabila ia mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana walakal hamdu. Apabila ia sujud, maka sujudlah, dan kalian jangan sujud sampai ia sujud. Hadis riwayat Abu Daud. Kita tahu bahwa imam adalah pemimpin sholat, dan pemimpin sholat harus kita ikuti. Salah satu hal yang tidak boleh kita lakukan apabila kita menjadi makmum adalah mendahului gerakan imam. Bila imamnya belum bertakbir, maka kita tidak boleh bertakbir.
Bila imam belum ruku, maka kita dilarang untuk ruku. Itulah beberapa hikmah dari sholat berjamaah. Akan tetapi, di tengah wabah penyakit seperti ini, maka tidak apa-apa bagi kita untuk menunda sementara tidak sholat berjamaah di masjid dan menggantinya dengan sholat di rumah saja. Itu semua dilakukan agar kita terhindar dari wabah penyakit yang penularannya sangat cepat.